Kontekstualisasi. Kami nggak mau aktor kita yaitu Xi Jinping yang memimpin negara Cina itu pada akhirnya harus kehilangan salah satu kubu lamanya, yaitu orang-orang Taiwan pada akhirnya. Dengan kehilangan salah satu negara yang seharusnya bisa bersatu ini bakal buat kerugian yang signifikan bagi China. Kami juga nggak mau langkah-langkah yang kecil yang diambil oleh blok barat seperti Amerika Serikat yang diam-diam menjalin aliansi dengan negara-negara sekitar China untuk mengepung China ini terjadi dan pada akhirnya membuat China ini kewalahan menghadapi dominasi blok barat dan pada akhirnya harus bisa aja kalah. Lalu juga Taiwan ini punya pilar ekonomi dengan teknologi canggih yang dipakai oleh seluruh dunia dalam pengembangannya. Kita nggak mau kehilangan negara kayak Taiwan itu yang pada seharusnya bisa jadi negara yang bersatu di China ini. Definisi karakterisasi China itu adalah negara adidaya. Kami rasa yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana Xi Jinping itu bisa dapetin hegemoni atau dominasi negaranya terhadap dunia. Ia juga ingin pengakuan negaranya bahwa negaranya adalah negara yang dipandang dan sentral dan negaranya perlu disadari dan akhirnya perlu validasi dari negara-negara lain agar bisa dilihat bahwa China itu adalah negara yang memang negara yang maju dan bersatu dan dia bisa menyelesaikan masalah apapun. Yang kedua, Taiwan adalah negara yang dulunya bersatu dengan China namun pada akhirnya berpisah karena perang saudara yang dilakukan pada zaman dahulu. Akhirnya mereka harus lari dan berpisah dengan negara China dan pada akhirnya mengembangkan negaranya sendiri dan pada akhirnya sebenarnya Taiwan itu masih adalah negara berkembang yang belum diakui oleh negara-negara lain. Lalu yang kedua, maksudnya Taiwan itu punya perusahaan teknologi yang bisa ngasih benefit yang signifikan buat Cina. Sehingga kalau mereka sampai bersatu, ini bakal buat dominasi yang nggak terkalahkan bagi Cina dan juga Taiwan bakal lebih terjaga dengan penyatuan ini. Taiwan juga adalah negara yang sedang berkembang, ia tidak banyak diakui oleh banyak negara sehingga dia belum bisa jadi merdeka. Maka dari itu sebenarnya perlu yang namanya maka diperlukan China untuk nambah kesejahteraan warganya meningkat dan lain sebagainya. 3. Mekanisasi yang akan dibawa. Kami rasa invasi yang kami maksud di sini juga adalah China yang akan melakukan hard approach dengan menginvasi negara Taiwan. Misalnya pertama, kita bisa mengirim modal yang dengan mengumpulkan negara militer yang ada di Taiwan sehingga Taiwan itu nggak bisa berkutik tanpa bantuan negara lain. Pada akhirnya harus menandatangani penyatuan dengan China. Lalu yang penginvasi ini bisa juga dengan memblokade laut yang ada di sekitar Taiwan sehingga mereka itu ekonomi yang ada di sana itu juga nggak bisa berjalan dengan lancar dan pada akhirnya harus terpojok dengan adanya China yang melakukan invasi ini. Goal kami ingin Taiwan bersatu kembali dengan China dan mengembangkan negara China itu menjadi lebih maju lagi seperti interestnya dari Xi Jinping. Burden of proof kita apa? 1. Kenapa ini memenuhi interest aktor kita yaitu Xi Jinping. Yang kedua, kenapa hard approach lebih baik daripada soft approach dan kenapa soft approach itu nggak bisa terjadi di sini. Argumen 1, kenapa ini memenuhi interest aktor kita yaitu Xi Jinping dengan benefit yang akan didapatkannya saat bersatunya Taiwan itu sendiri. Dan yang 1, interest aktor atau obligasi yang harus dilakukan aktor ini. Seperti yang dikasih dari awal, China adalah negara yang adidaya, negara yang pada akhirnya ingin hegemoni dan menjaga warganya pada akhirnya untuk memberikan keamanan dari warga-warganya sendiri. Kita juga tahu kalau misalnya ada perang dingin yang terjadi antara blok barat dengan blok timur. Kami rasa Xi Jinping itu perlu namanya supremasi tambahan atau superpower tambahan yang pada akhirnya ini ada di negara tetangganya yaitu Taiwan. Kami rasa ini Taiwan, makanya ini eksklusif ketika dia dapat negara Taiwan ini bersatu dan mengembangkan ekonomi yang ada di China itu sendiri. Kami rasa juga ini udah sebanding dengan pengeluaran invasi yang ada ketika mereka udah bisa berhasil satuin Taiwan ke negaranya dan menambah aliansi dan menambah kawasan China sehingga mereka bisa menjadi kawasan yang lebih besar lagi dan akhirnya dominasinya akan lebih besar lagi pada akhirnya dan ini sesuai dengan interest aktornya. Dengan bertambahnya sumber daya dan teknologinya. Layer kedua, dampaknya bagi China. Ketika Taiwan pada akhirnya bersatu, benefit yang ada itu bikin dominasinya nggak terkalahkan di sektor teknologi. Bayangin kita punya teknologi chipset yang hampir semua gawai atau device itu pakai karena kehebatan dan kecanggihan yang ada di situ. Maka dari itu Xi Jinping ini bakal memenuhi keinginan dari negara-negara adidaya seperti China itu sendiri untuk yang namanya itu ngembangin dan memenuhi teknologi sumber daya dan juga hegemoni dan
rekognisi pada negara-negara sekitar sehingga sehingga China itu bisa lebih diakuin pada kedepannya dan dilirik oleh negara-negara lain dan akhirnya ingin join aliansi dengan mereka karena mereka akan merasa aman dengan China itu sendiri. Ini juga bakal bikin, lalu yang kedua, ini bakal bikin Xi Jinping itu pada akhirnya lebih hargai karena dia berhasil menyatukan rakyat lama yang akhirnya berpisah karena perang saudara yang ada pada zaman dahulu dengan hard approach-nya. Argumen kedua, kenapa hard approach lebih baik dan kenapa soft approach gak bisa terjadi di sini. Layer 1, kenapa ini benar? Saya rasa dari awal China itu pengen yang namanya bersatu. Mereka udah lakuin hal-hal soft approach yang buat Taiwan itu pada akhirnya ingin bergabung kembali dengan China. Seperti misalnya mereka sedikit demi sedikit mengambil ekonomi yang ada di Taiwan itu sendiri. Tapi pada akhirnya mereka dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya mereka tetap gak tertarik pada akhirnya. Jadi mereka juga nggak bisa bilang kalau misalnya China itu nggak ada soft approach atau memang harus nggak ada rundingan dulu diplomasi dan lain sebagainya, karena sebenarnya udah dilakuin dan akhirnya tetap usahanya sia-sia. Ini juga urgent untuk dilakukan karena pada akhirnya China melihat blok barat yang sebentar lagi ingin mengumpulkan negara-negara sekitar China untuk mengepung dan menginvasi China itu sendiri. Makanya ini harus dilakukan oleh Xi Jinping untuk namanya membuat dominasi yang ada di China ini lebih besar lagi sehingga blok barat itu nggak berani macam-macam lagi dengan China ini sendiri. Layer kedua, kenapa ini urgent? Saya rasa dominasi dari blok timur itu udah benar-benar kuat banget di sini. Kami rasa juga ketika China yang pada akhirnya harus kehilangan negara tetangganya yaitu Taiwan itu yang pada akhirnya harusnya bersatu dengan mereka tapi harus berpisah dengan mereka. Kami rasa mereka akan kehilangan yang namanya sumber daya atau teknologi yang benar-benar canggih banget di situ. Padahal ini sebenarnya harusnya bisa jadi kesempatan emas buat Xi Jinping buat nambahin keinginan dari negara itu sendiri. Maka itu bangga menjadi proposisi.